Shalom Bapak Ibu dan saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita akan meneruskan untuk membahas bagaimana menjadi orang yang percaya di tengah zaman ini. Kita masih akan membahas bagaimana kita menjadi orang yang berdampak dalam kehidupan kita bagi masyarakat di sekitar kita. Mari kita bersama-sama siapkan diri kita tentang hal ini. Saudara, menjadi orang yang berdampak memang tidak mudah. Yang bisa mempengaruhi sekitarnya memang tidak mudah. Kebanyakan dari kita dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Kebanyakan dari kita digarami, bukan menggarami. Kebanyakan dari kita diterangi, bukan menerangi. Bahkan tak jarang dari kita itu lalu seperti ya kapal yang ada gelombang, perahu ada gelombang dan ikut arus gitu. Kita tidak bisa berbuat sesuatu yang baik. Kadang-kadang ya itu kalau pas positif, saudara. Kadang-kadang yang negatif kita ikut arus gitu, nggak ngerti jundrungnya melu-melu. Nah, hari ini kita akan belajar khusus tentang bagaimana orang yang berdampak itu dalam janji Tuhan. Tuhan punya janji. Kalau kita punya hikmat, kita menjadi orang yang beriman. Tuhan punya janji dan itu yang akan kita cermati bersama-sama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang banyak kita dengar terhadap janji-janji itu adalah orang yang beriman itu nanti kalau mati masuk surga. Gitu kan? Itu yang sering kita dengar tentang janji-janji itu. Lalu pokoknya diberkati Tuhan, tapi nggak real gitu. Maksudnya apa? Ada juga sih yang real, pokoknya ada kesulitan doa kepada Tuhan dan itu tidak salah. Tidak salah. Tapi hari ini saya mau mengajarkan tentang bagaimana janji Tuhan yang diberikan kepada kita kalau kita masuk pada golongan orang yang percaya. Bagaimana janji Tuhan tentang hal itu. Sehingga kita, saudara, bisa sungguh-sungguh merasakan hakikat penyertaan Tuhan yang luar biasa itu. Nah, kalau itu mampu kita hayati, saudaraku, maka kita akan bersama bisa menjadi orang yang beriman yang mantap. Orang beriman yang teguh pendirian. Orang beriman yang berdampak. Dan orang beriman yang diberkati Tuhan secara nyata. Baik, tak perlu berpanjang kata, kita akan lihat bagian dari firman Tuhan pada saat ini. Apa yang kita perlu pelajari pada hari ini. Saudara, saya akan membaca, mari kita cermati Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Saya ulangi baca, Amsal pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan 18. Yang demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kunci yang utama dari bacaan yang tadi kita cermati, Amsal 3
ayat 13 sampai dengan 18, kunci utamanya adalah orang yang mendapat hikmat. Orang yang mendapat hikmat, bukan orang yang mendapat kepandaian, kekayaan, warisan, titel, tidak. Tapi orang yang mendapat hikmat. Hikmat yang dimaksud di sini adalah hikmat dari Allah yang muncul relasi kita dengan Tuhan dan Tuhan memberkati kita. Orang yang berhikmat adalah orang yang mengenal Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, beriman, dan dikatakan dia melakukannya, sehingga disebut di situ jalannya penuh bahagia karena dituntun Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang yang diberkati, yang berdampak, jadilah orang berhikmat. Kalau mau jadi orang berhikmat, jadilah orang yang senantiasa memohon kasih dan penyertaan Tuhan. Kalau mau menjadi orang yang seperti itu, maka janji Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 13 sampai 18 menjadi orang yang dikatakan keuntungannya melebihi perak, hasilnya melebihi emas, lebih berharga dari permata. Luar biasa. Dan secara real disebutkan bukan kalau mati masuk surga. Bukan, itu ya, tapi di sini tidak sebutkan. Yang real di dunia adalah ayat 16. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya jalan sejahtera semata-mata. Siapa tidak menyukai itu? Saya kira kita menyukai umur panjang, kemudian kehormatan, dan dikatakan di sana kekayaan. Siapa mau penuh dengan kekayaan tapi tidak berumur panjang? Mau. Siapa mau berumur panjang tapi ternyata penuh dengan derita dan kemiskinan? Mau, enggak kan? Siapa mau kekayaan tapi tanpa kehormatan kalau jalan dicibir orang? Itu orang pelitnya minta ampun, itu kekayaannya enggak benar, itu sikap hidupnya, itu agamanya enggak jelas, itu agamanya jelas tapi perilakunya dicibir orang. Oleh sebab itu, kalau mau menjadi orang yang berhikmat, orang yang diberkati, orang yang hidupnya penuh dengan dampak yang positif, maka orang itu menjadi yang diberkati Tuhan. Dan di sini real dikatakan umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bahkan disebutkan lebih detail, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Kehidupan bagi orang yang memegangnya. Berarti apa? Berarti dia mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dan siapa yang berpegang padanya disebut berbahagia. Jadi bahagianya menular, saudara. Bahagianya menular. Yang sering terjadi di hidup kita, di hidup ini adalah bukan bahagianya menular, tapi kejelekannya menular. Ya, kita tidak senang ke orang itu lalu kita omongin kemana-mana. Saya sih biasanya begitu. Nah, itu nggak benar toh. Yang bahagianya menular, itu yang perlu kita latih. Mari kita latih. Mari bersama-sama dengan saya dan kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika ini yang terjadi, maka kita menjadi orang yang berbahagia luar biasa. Saya mengajak hari ini, saudara, mari kita meraih ini, hikmat Tuhan. Yang menjadi persoalan kita di Indonesia adalah yang utama dalam hidup ini bukan lagi Tuhan, bukan lagi hikmat Tuhan, tapi agama. Agama itu lebih utama daripada Tuhan. Itu yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan kedua, ritual. Agama dipahami ritual, bukan perilaku yang baik. Perilakunya bisa enggak bagus. Yang masalah yang lainnya adalah ya itu tadi, personal. Yang penting aku diberkati, aku masuk surga, peduli dengan orang lain. Nah itu yang jadi persoalan. Jadi relasi sosial kita melemah. Oke, yang penting mulai dari diri kita.
Saya akan mulai, mari bersama kita mulai sungguh-sungguh untuk mendalami hikmat Tuhan. Karena yang paling penting adalah relasi dengan Tuhan di dalam iman, dan itu terwujud dalam perilaku nyata, dan itu yang membuat kita diberkati, dan itu yang membuat kita bisa berdampak pada orang lain, mempengaruhi orang lain di sekitar kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ini dilakukan, maka benar-benar kita bisa berdampak. Dan saya berdoa untuk Bapak Ibu semua, semoga Bapak Ibu dimampukan sehingga memperoleh ini, bonus ini, umur panjang di tangan kanan. 2, memperoleh bonus ini, kekayaan. Kekayaan yang dimaksud di sini tentu yang sesuai kebutuhan kita, bukan yang sesuai dengan ukuran itu, orang yang di sana, yang pembayar pajak terbesar di Indonesia misalnya, bukan itu, ukurannya beda-beda ya. Kekayaan ukuran beda-beda. Saya punya kacamata beda, saya punya belakon ukurannya beda, saya punya baju ukurannya beda, saya punya sandal sepatu ukurannya beda, tiap orang beda, kan gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah kehormatan. Kita dihormati, meskipun mungkin ada juga orang yang tidak suka pada kita, iri misalnya, tapi kita secara umum dihormati. Saudaraku, mari kita bersama lakukan hal ini. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Tuhan, mampukanlah kami memperoleh hikmat itu dengan relasi dengan Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan menempuh jalan yang baik. Bahkan beri kami kekuatan untuk meneruskan hidup dalam penyertaan Tuhan. Izinkan kami menerima anugerah itu, yaitu Tuhan memberkati dengan umur panjang, kekayaan dan kehormatan, dan menjadi berkat buat sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.